Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem akuntansi pembelian. Nah, yang pertama anggotanya ada saya sendiri, yaitu Aulia Heranisa Fitri. Yang kedua ada Heri Agung Dwi Laksono. Yang ketiga ada Alkindi Ridwan Roni. Yang keempat ada Fadel Asyaramanda. Yang kelima ada Farhan Zaki. Untuk presentasi selanjutnya akan kita mulai share screen. Nah, di sini kita udah mulai sistem akuntansi pembelian. Nah, lanjut. Nah, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Alkindi. Kepada Alkindi dipersilakan. Oke, baik. Apakah suara saya Terdengar? oke? Pada kali ini saya akan membahas mengenai fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian. Di dalam fungsi yang terkait di sistem akuntansi pembelian terdapat 4 fungsi, yaitu fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Fungsi gudang, fungsi untuk meminta pengorderan pada saat titik selanjutnya, fungsi pembelian akan membuat surat order pembelian dan akan dikirimkan ke pemasok. Lalu fungsi penerimaan itu bertugas untuk menerima barang dan juga melaporkan barang yang sudah diterima apakah sesuai dengan faktur atau tidak. Dan yang terakhir, fungsi akuntansi adalah fungsi yang mencatat transaksi-transaksi ke dalam buku atau jurnal yang ada. Selanjutnya adalah jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian. Jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian yaitu ada prosedur permintaan pembelian. Prosedur permintaan pembelian itu dilaksanakan oleh fungsi gudang, lalu ada prosedur permintaan penawaran harga dan pembelian pemasok, itu dilaksanakan oleh fungsi pembelian, lalu prosedur order pembelian yang dijalankan oleh fungsi pembelian, lalu prosedur penerimaan barang yang dijalankan oleh fungsi penerimaan, lalu prosedur pencatatan utang dan prosedur pencatatan utang yang dilaksanakan oleh fungsi akuntansi dan prosedur distribusi pembelian yang dilaksanakan oleh fungsi pembelian. Nah, apabila dibuat suatu jaringan akan terbentuk seperti berikut. Dari fungsi gudang akan meminta pembelian kepada fungsi pembelian pada saat titik reorder point. Lalu fungsi pembelian meminta penawaran harga, menerbitkan surat penawaran harga dan memberikannya kepada pemasok. Lalu pemasok akan menerbitkan kembali dokumen penawaran harga yang diterima oleh fungsi pembelian. Dan fungsi pembelian mengorder pembelian sesuai dengan kebutuhan dari fungsi gudang. Selanjutnya, pemasok akan mengirimkan barang kepada fungsi penerimaan. Setelah fungsi penerimaan menerima, barang tersebut akan dikirim ke fungsi gudang, lalu mengirimkan laporan penerimaan barang ke bagian akuntansi. Bersama dengan ini, pemasok juga sudah mengirimkan faktur yang sudah diterima oleh fungsi akuntansi. Dan terakhir, fungsi akuntansi akan mencatat jurnal dari transaksi tersebut. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, yang ini adalah informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Next. Nah, jadi ada informasi yang dibutuhkan oleh manajemen itu sendiri. Yang pertama adalah jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point. Yang kedua ada order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Yang ketiga ada order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Yang keempat adalah total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Yang kelima ada saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Dan yang keenam ada tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. Next. Nah, di sini ada dokumen yang digunakan. Jadi dokumen yang digunakan itu yang pertama ada dokumen
surat permintaan pembelian. Nah, surat permintaan pembelian ini adalah dokumen yang biasanya berupa formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang. Nah, yang kedua ada surat permintaan penawaran harga. Nah, ini adalah dokumen yang berfungsi untuk meminta penawaran harga bagi pengadaan barangnya. Yang ketiga ada surat order pembelian, yaitu adalah dokumen yang digunakan untuk memesan barang pada pemasok. Yang keempat ada laporan penerimaan barang, yang ini yaitu adalah dokumen yang dibuat sebagai fungsi penerimaan bahwa order, yaitu dokumen yang dibuat jika tiba-tiba terdapat order yang berubah seperti kuantitas, spesifikasi, dan lain sebagainya. Dan yang keenam ada bukti kas keluar sebagai catatan transaksi pembelian. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan lagi kepada rekan saya, yaitu Fadel. Kepada Fadel dipersilakan. Baik, lalu catatan apa sih yang digunakan dalam sistem akuntansi itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada bukti kas keluar, lalu yang kedua itu ada pembelian, yang ketiga ada kartu utang, dan yang keempat itu ada kartu persediaan. Unsur pengendalian internal dari sistem akuntansi. Sistem pengendalian internal dirancang untuk mencapai tujuan pokok pengendalian internal akuntansi seperti berikut ini. Yang pertama ada menjaga aset persediaan, yang kedua menjaga liabilitas atau utang dagang atau bukti kas keluar yang akan dibayar, dan yang ketiga menjamin ketelitian dan keandalan data akuntansi. Organisasi di dalam sistem akuntansi pembelian terdiri atas yang pertama, fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan. Kedua, fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Tiga, fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang. Empat, transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi pembelian yang dilaksanakan secara lengkap oleh hanya satu fungsi tersebut. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. 1. Surat permintaan pembelian diotorisasi oleh fungsi gudang untuk barang yang disimpan dalam gudang atau oleh fungsi pemakai barang untuk barang yang langsung pakai. 2. Surat order pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian atau pejabat yang lebih tinggi. 3. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan atau pejabat yang lebih tinggi. 5. Pencatatan terjadinya utang didasarkan pada bukti kas keluar yang didukung dengan surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. 6. Pencatatan ke dalam kartu utang dan register bukti kas keluar dan SIM. Praktik yang sehat. Dari atas, pertama, surat permintaan pembelian bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi gudang. 2. Fungsi order pembelian bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian. 3. Laporan penerimaan barang bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penerimaan. 4. Pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing dari berbagai pemasok. 5. Barang hanya diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan jika fungsi ini telah menerima tembusan surat order pembelian dari fungsi pembelian. 6. Fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan barang yang diterima dari pemasok dengan cara menghitung dan menginspeksi barang tersebut dan membandingkannya dengan tembusan surat order pembelian. 7. Terdapat pengecekan terhadap harga, syarat pembelian, dan ketelitian perkalian dalam
faktur dari pemasok sebelum faktur tersebut diproses untuk dibayar. 8. Catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasi dengan akun kontrol utang dalam buku besar. 9. Pembayaran faktur dari pemasok dilakukan sesuai dengan syarat pembayaran guna mencegah hilangnya kesempatan untuk memperoleh potongan tunai. 10. Bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya dicap lunas oleh fungsi pengeluaran kas setelah cek dikirimkan kepada pemasok. Dalam sistem akuntansi pembelian, komputer digunakan untuk mengolah bukti kas keluar, pembuatan cek, penyelenggaraan register bukti kas keluar, dan register cek. Dalam bagian alir dokumen tersebut, grup pengawas melakukan verifikasi dan membuat daftar kontrol total terhadap bukti kas keluar yang diterima dari kegiatan bagikan bukti kas keluar dilampiri dengan batch transfer form ke konversi data. Oleh konversi data, bukti kas keluar dimasukkan ke dalam komputer yang menghasilkan arsip transaksi pembelian. Arsip transaksi pembelian ini dengan menggunakan 4 kaliran berikut ini. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farhan. Kepada Farhan dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengolahan pembayaran bukti kas. Ran 1 meliputi kegiatan editing arsip transaksi pembelian mengenai kelayakan dan kelengkapannya. Dari ran 1 ini akan menghasilkan arsip transaksi pembelian yang valid dan suatu printout mengenai data yang salah dan kontrol total. Ran 2 akan meliputi pengolahan transaksi pembelian yang sahih atau benar untuk mengupdate arsip induk utang dan arsip induk persediaan. Keluaran ran ini adalah laporan kesalahan dan kontrol total. Register bukti kas keluar, arsip induk utang yang diupdate, dan arsip induk persediaan yang telah diupdate. Lalu pengelolaan pembayaran bukti kas yang keluar tadi akan dilanjutkan ke ran ketiga. Ran ketiga, arsip induk utang akan dibaca dengan komputer untuk mengidentifikasi bukti kas keluar yang telah jatuh tempo untuk dibayar. Dan dihasilkan pita bukti kas keluar yang harus dibayar. Kas keluar yang harus dibayar diolah untuk menghasilkan cek, register cek, dan untuk mengupdate arsip induk utang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Nah, baik, untuk penjelasan selanjutnya akan langsung dijelaskan oleh Heri. Kepada Heri dipersilakan. Tes suara, saya terdengar. Sudah terdengar, Heri? Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian alir atau flowchart. Dimulai dari bagian gudang, yaitu membuat surat permintaan pembelian, mengacu pada saat reorder point. Surat permintaan pemberian dibuat 2 rangkap, yaitu 1 akan dikirimkan dan rangkap 2 akan diarsipkan. Next. Selanjutnya ke bagian pembelian. Surat permintaan pembelian selanjutnya akan diproses untuk selanjutnya dibuat surat permintaan penawaran harga. Surat permintaan penawaran harga dikirim ke pemasok dan kemudian mendapat surat penawaran harga, kemudian membandingkan harga dari pemasok. Selanjutnya akan diproses untuk membuat surat order pembelian setelah memilih salah satu pemasok. Surat order pembelian dibuat sebanyak 7 rangkap, yaitu yang pertama dan kedua akan dikirim ke pemasok, selanjutnya akan dikirim ke bagian lain, dan selanjutnya akan diarsipkan. Next. Selanjutnya ke bagian penerimaan. Bagian penerimaan akan menerima surat order pembelian dan surat pengantar dari pemasok. 2 dokumen ini akan dibandingkan dan menerima barang. Di sini juga barang diperiksa apakah sesuai dengan dokumen yang telah dibandingkan.
kemudian membuat laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan barang selanjutnya akan dikirimkan ke bagian gudang dan juga ke bagian selanjutnya ke bagian akuntansi. Selanjutnya arsip-arsip yang sudah diterima dari bagian penerimaan akan diarsipkan berdasarkan nama atau nomor. Selanjutnya ke bagian utang. Bagian utang di sini menerima surat order pembelian, laporan penerimaan barang, kemudian faktur dari pemasok. Selanjutnya bagian utang akan membandingkan ketiga dokumen ini dan selanjutnya membuat bukti kas keluar. Bukti kas keluar akan diarsipkan ke dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar dan masuk ke register bukti kas keluar, dan selanjutnya masuk ke bagian kartu persediaan. Itu dokumen bukti kas keluar akan diarsipkan. Kembali ke bagian gudang. Nah, di sini surat order pembelian tadi akan diarsipkan dan kemudian menerima dari laporan penerimaan barang tadi itu dimasukkan ke kartu gudang dan kemudian diarsipkan berdasarkan tanggal. Next. Nah, pada bagian utang itu menerima dokumen dari bagian pembelian, yaitu surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur. Kemudian mengisi batch transfer form. Kemudian dari tiga dokumen tersebut akan berlanjut ke batch transfer form, bukti kas keluar, dan juga batch transfer form ini akan diarsipkan dan kemudian akan dilanjutkan ke bagian operasi komputer. Next. Pada bagian ini bukti kas keluar akan diinput ke kontrol total dan selanjutnya akan mengisi pada dokumen log and control total. Kemudian melihat itu ada disambungkan lagi ke bagian terminal, yaitu mengisi pada bagian komputer dan kemudian masuk ke arsip digital dan kemudian diarsip. Selanjutnya bukti kas keluar sebelumnya ya sebelumnya di sini ada kontrol total dan register cek itu sebelumnya di bukti kas keluar kas keluar dan bukti batch transfer form itu akan diterima dengan kontrol total yang tadi dan juga register bukti kas keluar. Selanjutnya masuk ke bagian 7 itu cek, register cek, dan kontrol total itu ke bagian kasa. Next. Nah, pada operator komputer di sini arsip transaksi pembelian itu run 1 itu sort and edit, yaitu dokumennya penyimpangan dan kontrol total. Dalam run 1, dalam arsip transaksi penjualan, kemudian run 2 membuat register kas keluar dan update arsip induk. Arsip induk di sini ada arsip induk utang dan arsip induk persediaan. Selanjutnya menghasilkan dokumen register bukti kas keluar dan penyimpangan dan kontrol total. Selanjutnya tadi ke bagian pencatatan utang. Kemudian masuk ke run 3. Di sini arsip induk utang itu akan menghasilkan arsip bukti kas keluar yang akan dibayar dan juga kontrol total. Kemudian masuk ke run 4 membuat cek dan register cek. Di sini terdapat arsip induk utang yang sudah diperbarui. Dalam run 4 ini menghasilkan 4 dokumen, yaitu cek, RA, register cek, dan kontrol total. Yang selanjutnya akan masuk ke
bagian sebelumnya. Ya, bagian sebelumnya. Ya, ini tadi. Jadi yang nomor 6 dan nomor 7 itu tadi dari operasi komputer. Selanjutnya akan masuk ke dokumen log and control total dan ke bagian kasa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Heri. Untuk penjelasan selanjutnya akan kembali dijelaskan oleh Farhan. Kepada Farhan dipersilakan. Baik, selanjutnya adalah studi kasus tentang PT Otsuka Indonesia. Yang didirikan pada tahun 1974 yang menjadi perusahaan patungan Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. Perusahaan dari Jepang. Dibangun di daerah Lawang, Jawa Timur, PT Otsuka Indonesia memproduksi dan memasarkan 4 kelompok produk, yaitu 1. Tiga produk alat-alat kesehatan dan 4 produk IFSET. Sistem akuntansi pembelian perusahaan. Sebagai perusahaan manufaktur, PT Otsuka Indonesia memiliki kegiatan produksi dan penjualan. Sistem akuntansi yang diterapkan pada perusahaan ini antara lain sebagai berikut. 1. Sistem akuntansi piutang. 2. Sistem akuntansi pembelian. 3. Sistem akuntansi utang. 4. Sistem akuntansi biaya. 5. Sistem akuntansi penggajian dan upah. 6. Sistem akuntansi penerimaan kas. 7. Sistem akuntansi pengeluaran kas. 8. Sistem akuntansi persediaan. Dan 9. Sistem akuntansi aset tetap. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan kembali dijelaskan oleh saya. Jadi di sini ada fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pembelian. Itu yang pertama ada fungsi PPIC, yang kedua ada fungsi purchasing, yang ketiga ada fungsi warehouse material, yang keempat ada fungsi quality control, yang kelima ada fungsi account and payable, yang keenam ada fungsi accounting. Next. Nah, jadi yang selanjutnya itu ada jaringan prosedur pembentuk PT Otsuka Indonesia. Nah, yang pertama itu ada permintaan pembelian. Nah, di permintaan pembelian ini dimulai dari fungsi PPIC melalui email kepada fungsi pembelian. Nah, yang kedua ada fungsi pemesanan pembelian. Nah, di fungsi pemesanan pembelian ini ada setelah Departemen Pembelian menerima email permintaan pembelian, Departemen Pembelian menyortir berdasarkan beberapa unsur, yaitu nama, waktu, dan kuantitas pesanan. Nah, yang ketiga ada penerimaan persediaan. Nah, di penerimaan persediaan ini, pemasok mengirimkan barang dan surat jalan kepada perusahaan sebagai bukti bahwa bahan baku yang dikirim merupakan bahan baku yang sesuai dengan spesifikasi pesanan. Nah, yang terakhir adalah pencatatan utang. Di pencatatan utang ini, bagian yang usaha merekonsiliasi berbagai dokumen di file terutang, lalu mencatat transaksi di jurnal pembelian, dan mencatat akun terutang ke dalam rekening pemasok yang ada di buku pembantu utang. Next. Nah, jadi yang ini ada informasi yang dibutuhkan manajemen perusahaan. Itu yang pertama ada order pembelian yang dikirim dan dipenuhi pemasok. Yang ketiga saldo utang dagang pada suatu pemasok. Yang kedua ada total saldo utang dagang pada buku besar pembantu hutang. Yang keempat ada tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan pembelian. Nah, ini dokumen yang digunakan perusahaan, yaitu dokumen yang digunakan oleh perusahaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perakiraan penjualan, yang kedua ada daftar permintaan barang, yang ketiga lembar proses kerja, yang keempat status persediaan, yang kelima spesifikasi teknis, yang keenam dokumen permintaan pembelian, yang ketujuh dokumen pemesanan pembelian, yang kedelapan surat jalan, yang kesembilan laporan penerimaan, yang 10 adalah dokumen faktur atau invoice. Sekian penjelasan dari saya, akan kembali dijelaskan oleh Fadel. Fadel, dipersilakan. Baik, di sini ada
Catatan akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Buku besar pembantu utang. 3. Bukti jurnal umum. Dan keempat, buku besar. Di dalam pengendalian internal perusahaan itu terdiri dari yang pertama, otorisasi transaksi, 2. Pemisahan pekerjaan, 3. Supervisi, 4. Catatan akuntansi, 5. Pengendalian akses. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk flowchart PT Otsuka Indonesia akan kembali dijelaskan oleh Heri. Kepada Heri, persilakan. Nah, iya, baik. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai flowchart di PT Otsuka Indonesia. Nah, di sini dimulai dari fungsi PPIC akan membuat dokumen yaitu permintaan pembelian. Nah, dokumen ini dibuat berdasarkan spesifikasi teknis, status persediaan, dan juga BOM atau Bill of Material. Kemudian menemukan nilai kebutuhan persediaan dan membuat surat permintaan pembelian yang selanjutnya akan dikirimkan ke fungsi pembelian. Nah, pada fungsi pembelian itu surat permintaan pembelian akan dibuatkan surat pesanan pembelian. Surat pesanan pembelian dibuat untuk dikirim ke supplier, kemudian fungsi penerimaan, dan satunya lagi di arsip. Nah, dari supplier yang menerima permintaan pesanan pembelian itu mengirimkan barang dan surat jalan. Selanjutnya ke fungsi gudang atau warehouse material. Di sini menerima surat jalan dan membuat laporan penerimaan barang. Laporan penerimaan di sini selanjutnya akan dikirim ke bagian PPIC dan juga ke bagian quality control. Selanjutnya ada juga dikirim ke bagian account payable. Nah, pada bagian PPIC di sini surat permintaan pembelian dan laporan permintaan barang itu digunakan untuk memperbarui catatan, yaitu buku persediaan. Kemudian dibuatkan dokumen ringkasan dan kemudian diberikan ke buku besar, fungsi buku besar. Dan selanjutnya dokumen yang telah dikumpulkan oleh fungsi PPIC itu dimasukkan ke arsip file. Lanjut di bagian account payable, setelah menerima surat jalan, laporan penerimaan dan surat pesanan pembelian itu langsung diarsipkan ke file utang dagang. Dan faktur yang diterima oleh account payable itu digunakan untuk mencatat kewajiban atau utang yang timbul. Didukung oleh dokumen sumber yaitu surat jalan, laporan penerimaan, dan juga pesanan pembelian. Mencatat kewajiban itu ke dalam jurnal dokumen buku besar, utang usaha, dan juga jurnal pembelian. Itu bukti jurnal umum, selanjutnya masuk ke fungsi buku besar, dan selanjutnya dokumen yaitu faktur, dan juga surat jalan, laporan penerimaan, dan juga pesanan pembelian itu dimasukkan ke arsip file. Lanjut ke fungsi buku besar, di situ ada bukti jurnal umum dan juga ringkasan yang setelah diterima tadi, itu masuk ke rekonsiliasi buku besar, yaitu mencocokkan datanya terupdate. Itu dua dokumen tersebut, bukti jurnal umum dan juga ringkasan, selanjutnya akan dimasukkan ke file dan selesai. Beginilah pencatatan transaksi pembelian sistem akuntansi pembelian pada PT Otsuka Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk penjelasan yang terakhir akan dijelaskan oleh Alkindi kepada... Ya, baik. Di sini saya akan membahas data flow diagram. Yang ada di layar adalah diagram konteks. Dan pada PT Otsuka ini.
dimulai dari fungsi PPIC atau fungsi Production Planning and Inventory Control, membuat surat permintaan pembelian, lalu dialirkan ke sistem akuntansi pembelian, dan muncul di bagian fungsi purchasing atau fungsi pembelian. Lalu fungsi pembelian fungsi PPIC dan juga fungsi akun payable. Nah, pada saat itu berbarengan juga fungsi quality control itu menerima barang dari pemasok dan juga membuat laporan penerimaan barang, dan juga pemasok akan membuatkan faktur dan akan diserahkan ke bagian akun payable. Nah, selanjutnya faktur dan barang dari pemasok tersebut diberikan ke fungsi warehouse material atau fungsi gudang. Dan yang terakhir, dari ketiga dokumen tersebut, dari gudang tersebut memberikan laporan penerimaan barang ke bagian fungsi akun payable. Dan terakhir, tiga dokumen tersebut, yaitu dokumen dari sumber utang dan persediaan, akan diberikan ke fungsi accounting untuk dicatat jurnal. Nah, untuk yang terakhir itu adalah data flow diagram level 1, level 0 maksud saya. Bahwa sistem akuntansi pembelian di PT Otsuka itu memiliki 4 jaringan prosedur. Yang pertama jaringan prosedur permintaan pembelian. Pada permintaan pembelian ini, fungsi PPIC membuat surat permintaan pembelian dan dilarikan ke fungsi purchasing. Lalu fungsi purchasing membuat surat pemesanan pembelian dan diberikan juga ke fungsi PPIC. Rangkapan selanjutnya akan diberikan ke fungsi akun payable. Bersama dengan ini, pemasok mengirimkan barang ke bagian fungsi quality control dan akan disimpan ke bagian warehouse material. Nah, saat penerimaan oleh bagian fungsi warehouse material akan menerima laporan penerimaan barang, dan laporan penerimaan barang tersebut akan diberikan ke fungsi payable bersama dengan faktur dari pemasok tersebut. Terakhir, fungsi akun payable akan memberikan dokumen sumber tersebut kepada fungsi accounting untuk kegiatan yang keempat, yaitu pencatatan utang dan persediaan. Baik, untuk presentasi kali ini kami sudah selesai. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.